Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Faqad qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ma dhubiba bi dhahabin aw fiddatin dhabbatan kabiratan li zinatin haruma. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa emas dan perak tidak boleh digunakan sebagai bejana, sendok, piring dan semisalnya. Tapi boleh menggunakan logam lain atau bahkan yakut semacam permata, zamrud dan semisal, meskipun sebenarnya sekilas lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak karena beda ilah dan sudah dibahas sebelumnya. Ditambah lagi ada riwayat yang belum saya sampaikan di audio sebelumnya, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili, konon Nabi SAW pernah menghadiahkan cincin terbuat dari yakut dari permata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Nabi perintahkan untuk ditulis di situ la ilaha illallah. Sekarang Imam An-Nawawi melanjutkan wa ma dhubiba, apa yang ditalbib. Talbib di sini dhubiba beda dengan al-mumawwah, tamwih. Tamwih kita bahas di audio sebelumnya, maksudnya adalah sepuh. Penyepuhan boleh dengan emas dan perak karena sangat sedikit, ilahnya adalah karena sangat sedikit sehingga tidak mempengaruhi hukum. Sekarang talbib tidak. Talbib ini betul-betul dia menambal menjadi salah satu campuran unsur, ya. Jadi betul-betul tebal dia, bukan hanya lapisan luar saja sepuhan, tidak. Bukan hanya warna belaka, tapi memang menjadi penyusun dari bejana tersebut. Contohnya kalau ada bejana patah, nah misalnya ditambal dengan perak dan semisalnya. Kata beliau, kalau ditalbib, ditambal, dimasukkan unsur di situ emas dan perak, kabiroh dengan ukuran yang besar, lizina tapi untuk hiasan. Jadi ada bejana dia logam tapi dikasih emas perak sebagai hiasan, harum, maka haram hukumnya. Kenapa? Karena ini banyak dan tujuan lizina, tidak mendesak, bukan kebutuhan, maka tidak boleh. Dan besar kecilnya ini tergantung urf. Artinya kalau adat istiadat menganggapnya besar, maka jadi besar dan semisalnya. Au saghiratan biqadril hajati fala, kata Imam An-Nawawi, atau tadbibnya penambahan emas dan peraknya atau penambalan dengan emas dan peraknya ini sedikit, kecil, dan juga untuk hajah, sekedar kebutuhan saja. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas, menambal bejana beliau yang rusak, yang patah dengan perak. Ini sedikit dan untuk kebutuhan. Fala, yang ini tidak haram, boleh hukumnya. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, dan Nabi terus menggunakan bejana tersebut sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini dua hal hukum, yang satu haram, yang satu boleh. Ulama Syafi'iyah sepakat. Sekarang kita masuk ke kemungkinan ketiga dan keempat, di mana ulama Syafi'iyah ada beda pendapat di sini. Yaitu apa? Saghiratan lizina, atau dia tambalan sedikit tapi lizina untuk hiasan. Au kabiratan lihajah, atau banyak tadbibnya tapi untuk kebutuhan. Maka ini jaza fil asah, menurut pendapat yang lebih benar, lebih sahih. Sekali lagi, al-asah berarti perbedaan pandangan antar sesama ulama Syafi'iyah dan tingkat kekuatan dalilnya cukup berimbang. Jadi boleh. Jadi kalau banyak untuk hiasan haram, sedikit sesuai kebutuhan boleh, ini sepakat. Kemungkinan ketiga, sedikit untuk hiasan boleh menurut pendapat yang lebih benar. Juga kemungkinan keempat, yaitu apa? Banyak untuk kebutuhan boleh juga. Wa dhabbatu mawdi'il isti'mali ka ghairihi fil asah. Selanjutnya kata Imam An-Nawawi, dan kalau lapisan dan tambalan tadi emas dan perak talbib ini ditaruh di mawdi'il isti'mal, tempat penggunaan. Apa misalnya? Seperti di tepian tempat menaruh bibir saat minum. Ini hukumnya sama seperti kalau tambalan ini letaknya ada di bagian bawah gelas dan semisalnya.
menurut pendapat yang asoh, karena ada sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat tidak, kalau di mulut jangan, tidak boleh di bagian lain selain di mulut, karena itu betul-betul titik utama penggunaannya. Tapi yang benar dalam hal ini lebih kuat adalah sama hukumnya sesuai rincian tadi, tidak mutlak terlarang. Qultu, Imam An-Nawawi seperti biasa dalam matan Minhaj Thalibin ini meringkas statement Imam Ar-Rafi'i. Jadi pada dasarnya Minhaj Thalibin adalah ucapan Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i sekaligus. Kecuali kalau ada kata-kata qultu yang diakhiri wallahu a'lam, maka ini hanya perkataan Imam An-Nawawi. Kata beliau, qultu al-madhhabu tahrimu dhabbati dhahabi mutlaqan wallahu a'lam. Kata Imam An-Nawawi, yang merupakan al-madhhab. Istilah al-madhhab berarti ada perbedaan pandangan dalam menghikayatkan, menceritakan madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan ini perbedaan antar pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan ini perbedaan antar sama ulama Syafi'iyah, dan semisalnya ada perbedaan wajah, ada yang mengatakan perbedaan masalah qaul. Maka kemudian Imam An-Nawawi untuk menengahinya menggunakan istilah al-madhhab. Al-madhhab perbedaan sama thariq. Yang lebih kuat dalam hal ini haramnya menambal dengan emas secara mutlak, tidak pakai rincian tadi, yang boleh rincian dengan perak saja. Kenapa? Karena kebutuhan yang disebutkan barusan sudah tercukupi dengan perak. Sementara keharaman emas lebih tinggi daripada keharaman perak. Buktinya laki-laki hanya dilarang menggunakan cincin emas, tidak dilarang menggunakan cincin perak. Wallahu a'lam bishawab.